Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Insyaallah di pagi hari ini kajian rutin kita lanjutkan untuk menghatamkan ya matan akidah Al-Qayrawani. Masih ada dua pembahasan ya, yaitu tentang taat kepada ulil amri. Taatul umur, ya taat kepada para pemegang urusan ya, maksudnya para pemimpin. Ya, kenapa pembahasan ini dimasukkan ke dalam akidah ya? Karena sebetulnya ini rinciannya itu ya wilayah ilmu fikih ya sebetulnya tentang kepemimpinan itu ya. Tapi kemudian dimasukkan ke dalam akidah ya karena memang ada kelompok yang menyimpang yang kemudian apa namanya secara politik ya yang kemudian menjadi sekte akidah ya, yaitu misalnya yang paling awal adalah kelompok Syiah dan kelompok Khawarij. Ya, itu kan awalnya masalah politik, tapi kemudian menjadi akidah. Ya, sehingga pembahasan kepemimpinan ini dimasukkan ke dalam akidah. Nah, cuman terkadang dalam mempelajarinya ya tidak sedikit orang yang salah ya di dalam memahami, di dalam menempatkan yang harusnya memang pembahasan ada wilayah pembahasan fikihnya, tapi kemudian dianggap sebagai akidah. Ya, misalnya kita memprotes atau meluruskan ya kemungkaran kezaliman pemerintah dianggap khawarij. Nah, itu kan artinya salah menempatkan. Ya, jadi ada wilayah-wilayah fikih yang tidak kemudian secara mudah kemudian dimasukkan ke dalam wilayah akidah. Maka kita perlu ya memahaminya gitu ya. Jadi pembahasan ini sebenarnya aslinya adalah pembahasan fikih dimasukkan ke dalam akidah ya karena tadi ya ada kelompok-kelompok yang menyimpang dalam akidah berkaitan dengan sikap terhadap ulil amri kepada karena bagi Syiah misalnya itu menjadi rukun iman ya kepada imamah itu ya karena menurut mereka para pemimpin mereka para imam mereka itu sudah dijanjikan begitu ya bahkan mengkafirkan ya yang paling ekstrimnya para Khulafaur Rasyidin ya itu dianggap bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman itu merebut haknya Ali ya bin Abi Thalib begitu. Begitu pula Khawarij yang memberontak ya kepada Utsman bin Affan sampai kemudian Utsman terbunuh begitu ya oleh mereka. Ya, maka di sini dijelaskan bagaimana ya ahlu sunnah, sikap ahlu sunnah dalam kepada ulil amri itu. Ya, di sini ditegaskan wa ta'atu li a'immatil muslimin dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin min wulati umurihim ya dari pemegang urusan-urusan mereka wa ulamaihim dan ulama-ulama mereka. Ya, di sini dijelaskan oleh pensyarah hadza aslun azim min usuli ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah pokok yang besar dari pokok-pokok ahli sunnah wal jamaah wa huwa wujubu taati a'immatil muslimin. Wajib taat kepada para pemimpin kaum muslim idza amaru bi taatillah apabila memerintahkan kepada taat kepada Allah au nahau an maksiatillah atau mereka
melarang dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Ya, wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri dari kalian. Ya, juga dalam hadis ya Ali bin Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala 'alal mar'il muslim as-sam'u. Seorang muslim dia wajib untuk mendengar dan taat fima ahabba wa kariha pada apa yang dia suka dan pada apa yang dia benci illa an yu'mara bimaksiyah. Kecuali kalau dia diperintahkan dengan maksiat fa in umra bimaksiyah fala sam'a wala ta'ata. Maka tidak perlu ya mendengar ya dan juga tidak perlu untuk taat. Wan Ubadah bin Samit an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala isma wa ati ya dengarkan dan taatilah fi usrika wa yusrika dalam keadaan sulitmu dan mudahmu wan mamansyatika wa makarahika dalam keadaan eh, apa namanya yang disukai ya yang bersemangat dan juga dalam keadaan dibenci wa asaratin alaika ya dan walaupun pemimpin itu ada ya perbuatan zalim gitu ya kepada muin akaluma laka jika mereka memakan hartamu wadarabu dhahrok dan memukul punggungmu ya jadi selama yang diperintahkan itu adalah ketaatan ya maka taati gitu di dalam menerapkan aturan-aturan yang untuk kemaslahatan gitu ya baik agama ataupun kemaslahatan dunia ya ya gitu kita harus mentaatinya selama itu bukan maksiat ya kalau kepada kemaksiatan kepada kemungkaran ya itu sudah jelas tidak boleh kita taati. Wan Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya ru'aimatikum alladziina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Pemimpin terbaik kalian adalah yang kalian yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Wa tusalluna alaihi wa yusalluna alaikum. Ya, shalla ala itu artinya mendoakan ya dan kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Wa syiraru a'immatikum alladziina yatubghidunahum wa yubghidunakum dan seburuk-buruk pemimpin kalian itu adalah yang kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian. Jadi saling benci gitu ya antara penguasa dan rakyat. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum dan kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Qalu qulna ya Rasulullah afalu nunabizuhum inda dzalik apakah kita apa namanya melepaskan mereka ya ketika itu ya artinya melengsarkan gitu ya mereka melepaskan mereka dari kekuasaannya kalau la tidak ma'aqamu fikum sholat selama mereka mendirikan pada kalian sholat lama ma'aqamu fikum sholat ya selama mereka mendirikan pada kalian sholat ya ala man wali alaihi walin ketahuilah maka apa siapa yang apa pemimpin ya yang memimpinnya farahu ya'ti syai'an min maksiatillah lalu dia melihatnya ya berbuat sesuatu dari kemaksiatan kepada Allah falyakrah ma ya'ti min maksiatillah maka bencilah apa yang kemaksiatan yang dia lakukan wala yanzi'anna yadan min dan jangan melepaskan tangan ya dari ketaatan ya kepadanya. Nah ini dalam Sahih Muslim ya hadis ini nomor 1855 itu diberi judul ya itu yang memberi judulnya Imam Nawawi ya yang mensyarah ya karena Imam Muslim tidak membuat judul-judul. Jadi kalau ada judul-judul di Sahih Muslim itu diantaranya oleh Imam Nawawi ya, dibuat
judulnya itu mengingkari pemimpin ya yang bertentangan dengan syariat. Jadi kalau ada pemimpin yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, ya kita harus mengingkarinya. Ya, jadi itu sebagaimana dalil umum, ya perintah umum kalau kita melihat kemungkarannya, kalau kita mampu rubah dengan tangan. Itu man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, dengan tangan, dengan kekuasaan. Ya. Begitu ya. Kalau di kita misalnya di negara kita dengan sistem demokrasi, ya kita harus berusaha menggantikan kepemimpinan itu dengan cara-cara yang legal, dengan cara-cara yang konstitusional gitu ya. Kalau tidak mampu ya maka dengan lisan ya. Fa'ilam yasati fabilisani. Dan kalau tidak mampu juga fabi qalbihi wa dzalika da'ful iman ya. Jadi paling tidak hati mengingkari atas yang dilakukan oleh penguasa itu, dan itu adalah selemah-lemah iman. Gitu ya, yang mengingkari dengan hati itu. Tidak boleh ada yang kurang dari itu. Kalau misalnya kita justru menyetujui kemungkaran yang dilakukan, ya termasuk oleh penguasa, nah berarti itu dipertanyakan iman kita. Ya, paling minimal hati kita harus mengingkari ya kemungkaran yang dilakukan ya oleh siapapun ya termasuk oleh penguasa itu. Ya, dan dijelaskan itu dalam syarah ya syarah Imam Nawawi, kita tetap ya tidak boleh keluar dari kekuasaan dari pemerintahan itu selama mereka menegakkan kaidah-kaidah Islam. Itu dijelaskan seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya pemerintahnya sudah sama sekali ya tidak tidak peduli gitu ya kaidah-kaidah Islam ya, dasar-dasar Islam ya yang diterapkan gitu ya dalam pemerintahan pun itu sudah tidak ada ya sama sekali. Ya sebetulnya eh, hubungan gitu ya antara rakyat dengan penguasa. Ya itu kan adalah wilayah muamalah sebetulnya gitu ya. Wilayah muamalah, kita memilih pemimpin itu misalnya dia menjadi pemimpin ya adalah sebagai transaksi gitu ya. Adalah muamalah. Sehingga dalam muamalah itu orang bisa memilih apakah dia mau dipimpin atau tidak begitu ya. Ya tapi kalau di sistem yang ada sekarang ya tentu kita ya sulit karena kan kita tinggal di Indonesia, mau tidak mau kita dipimpin oleh presiden gitu ya, pemimpin yang ada di Indonesia. Ya kita ya untuk jangan sampai ketika ada kemadharatan yang didatangkan oleh pemerintah begitu ya, tidak kita sikapi dengan kemudaratan yang lebih besar ya. Tentu kita juga harus melihat kemaslahatan gitu ya dengan cara yang maslahat. Wa Abi Dzar radhiyallahu anhu qala inna hadhihi awsan an asma wa uti'a wa in kana abdan habasyian mujadda al atrab. Dia kata Abu Dzar ya Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sesungguhnya kekasihku yaitu Rasulullah SAW ya mewasiatkan kepadaku untuk mendengar dan taat ya meskipun khalifah ya pemimpin itu adalah seorang hamba sahaya ya yang asalnya hamba sahaya Abasyah yang keriting gitu ya rambutnya. Gitu. Jadi apalagi kalau ini kan kaitannya dulu ketika para pemimpin, para khalifah itu masih menegakkan syariat gitu ya. Masih berpegang kepada syariat walaupun dalam praktiknya ada kezaliman dari khalifah-khalifah itu. Ya, sehingga
kita tetap harus taat gitu kepada mereka pada hal-hal yang tidak melanggar syariat. Dan memang dalam masalah politik ya, kenegaraan, kepemimpinan ini rincian-rinciannya merupakan wilayah fikih, jadi harus dibahas secara teliti ya di dalam ilmu fikih ya. Begitu tidak kemudian hitam putih. Kalau bahkan hanya sekedar demo saja itu dianggap sebagai wari dan sebagainya, ini tidak paham gitu ya terhadap fikih dalam bidang hukum-hukum kekuasaan ya. Para ulama kan sudah menulis gitu ya di antara ya kitab-kitab, misalnya ada Al-Mawardi ya yang menulis Al-Ahkam As-Sultaniyah gitu ya. Juga Qadi Abu Ya'la juga sama ya menulis Al-Ahkam As-Sultaniyah. Juga Ibnu Taimiyah ya menulis Siasah Syariah ya dan sebagainya, banyak para ulama, dan itu masuk wilayah hukum ya, masuk wilayah pembahasan ilmu adab fikih, ada fikihnya bagaimana cara apa namanya mengoreksi gitu ya pemerintah, karena eh, ketika pemerintah itu melakukan kemungkaran maka kita sebetulnya wajib untuk mengingatkan pemerintah itu, jangan kemudian dibiarkan. Nah, dalam sistem demokrasi itu kan justru seperti demonstrasi itu adalah sesuatu yang memang mekanismenya seperti itu ya, gitu, selama tidak melakukan anarkis, menimbulkan kemadorotan gitu ya, itu boleh-boleh saja. Dan juga itu sangat melihat kepada efektivitasnya, apakah efektif atau tidak. Ya, masalahnya kan sekarang demonstrasi juga banyak tidak efektifnya. Jadi itu kembali kepada efektivitas mana yang lebih efektif, lebih maslahat bisa dilakukan. Gitu. Jadi itu wilayah pembahasan fikih yang jangan kita memahaminya apa namanya secara dangkal gitu ya, secara dangkal langsung kemudian menyematkan ya tuduhan-tuduhan sebagai dengan akidah yang menyimpang dan sebagainya. Nah, ini perlu pemahaman ya terhadap fikih itu sendiri. Ya, dan sebetulnya sejak dulu tidak pernah dipisahkan antara karena ini bagian masuk kepada hukum-hukum muamalah gitu ya. Masalah kepemimpinan itu. Ya, tidak ada dipisahkan antara politik ya dengan fikih gitu, dengan Islam. Ya, itu tidak ada pemisahan sejak dulu karena itu adalah suatu hal yang menyatu. Islam ini membahas segala bidang kehidupan gitu ya, karena ajaran Islam itu adalah ajaran yang lengkap gitu ya. Nah, kemudian berikutnya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani mengatakan wattiba'us salafis salih, dan mengikuti salafus saleh. Yaitu siapa salafus saleh itu? Minas sahabah wa tabi'in lahum bi ihsan. Dari para sahabat dan juga tabi'in ya. Ini sebagaimana hadis yang sebelumnya kita baca ya, ada keutamaan 3 generasi itu. Ya, khairun nasi qarni, ya, atau khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Summaladina yurunahum. Jadi qarni, generasiku itu maksudnya adalah para sahabat. Kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'in, summaladina yalunahum, generasi setelahnya yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Itu mengikuti ya salafus saleh itu. Karena sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam ayat ini juga sudah kita bahas di bahasan sebelumnya.
sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum, dan yang menghitung mereka bi ihsan radhiyallahu anhum radwan wa adalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalika fawzul azim. Ya, kemudian hadis perpecahan umat, ya, Bani Israel kepada 72 golongan dan umatku kepada 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu golongan. Ini menunjukkan kelompok-kelompok menyimpang, ya. Dan umat Islam itu sangat banyak sekali, ya. Ada Syiahnya, ada Khawarijnya dan sebagainya. Ya, sangat banyak sekali kelompok menyimpang. Sedangkan kelompok yang selamat ini hanya satu kelompok, dan ini bukan menunjukkan apa namanya kelompok yang dibuat oleh manusia gitu ya, afiliasi. Tidak, ya, ini mengacu kepada nilai. Sehingga kan di sini ana alaihi ashabu ashabi, ya, yang berpegang kepadaku dan kepada apa sahabat-sahabatku. Ya, ini yang kemudian diistilahkan dengan ahlu sunnah, ya, dan ahlu sunnah itu sendiri tidak ter apa namanya terbatas gitu kepada kelompok yang dibuat oleh manusia, tidak. Ya, kalau begitu sangat sempit begitu. Padahal rahmat Allah itu luas. Ya, rahmat Allah itu luas. Qauluhu waqtifa wa asarihim, dan mengikuti asar-asar mereka, aitibu aqwal, ya, mengikuti perkataan dan perbuatan salafus saleh, ya. Misalnya dalam hadis, teladanilah dua orang setelahku, itu Abu Bakar dan Umar. Juga perintah untuk berpegang kepada sunnah khulafaur rasyidin. Gitu, ya. Memohonkan ampun, ya, kepada mereka juga termasuk hak salafus saleh, ya, sebagaimana kita diajarkan dalam Al-Qur'an, ya, yaitu doa Rabbana ighfir lana, ya, Tuhan kami ampunilah kami, wali ihwanina alladzina sabaquna bil iman, dan kepada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita dengan keimanan, wala taj'al fi qulubina, dan jangan jadikan dalam hati kami itu ghillan, ya, kebencian, lilladzina amanu, kepada orang yang beriman, Rabbana innaka raufur rahim. Ya, itu kan doa memohonkan ampun, ya, kepada mereka. Ya, cuman mengikuti salafus saleh atau sering disebut dengan apa namanya manhaj salaf, ya, ini adalah dalam bentuk umum, ya, dalam bentuk umum mengikuti usul-usul akidah mereka yang sama, ya, juga manhaj apa mereka beragama, ya, manhaj beragama mereka secara umum. Misalnya menjadikan Al-Quran dan Sunnah, ya, sebagai panduan, ya, memahami dengan kaidah-kaidah yang telah diletakkan oleh mereka, begitu, ya, tidak dengan apa namanya pemahaman, ya, cara kita sendiri, tapi kita mengikuti cara mereka, ya. Nah, itu kan sudah dirumuskan, ya, oleh para ulama secara apa turun temurun, secara sambung menyambung. Ya, itu mengikuti manhaj salaf itu, ya, secara umum seperti itu. Jangan kemudian yang sebetulnya ada ihtilaf di kalangan para ulama, ya, di kalangan ahlu sunnah, lalu kemudian mengklaim salah satunya manhaj salaf, lalu yang lainnya tidak. Nah, ini yang menjadi permasalahan di kita. Begitu, ya, baik, ya, dalam masalah fikih, dalam masalah akidah, itu juga ada furu'nya, ada furu' apa ijtihadiyahnya, tidak semuanya qat'i. Maka dalam akidah misalnya dikenal yang termasuk ahlu sunnah itu, ya, 3 kelompok, ya, yaitu ada kelompok Asy'ari, ya, atau yang dikenal sekarang salafi, ya, atau
juga Hanbali gitu ya. Ada Asy'ari dan ada Maturidi. Itu 3 kelompok ini termasuk Ahlussunnah. Ya, walaupun ada perbedaan, nah perbedaan mereka hanya dalam furu. Ya, dalam furu masalah-masalah ijtihadiyah yang tidak qat'i. Gitu ya, di antara 3 kelompok. Dan perbedaan mereka tidak banyak sebetulnya, sedikit. Dalam bidang-bidang sedikit, tapi pembahasannya terus-menerus gitu ya, nggak berhenti-berhenti, dan kebanyakan orang-orang yang gulu gitu ya, berlebih-lebihan hal-hal yang istihadiah ini dianggap hal-hal yang qat'i sehingga saling mengeluarkan dari Ahlussunnah, saling menyesatkan, yang kita lihat sekarang seperti itu. Ya, banyak saudara-saudara kita yang berlebih-lebihan di dalam menyikapinya sehingga kelompok Asy'ari ya atau Salafi tadi yang kemudian tidak mau memasukkan kelompok Asy'ari Maturidi sebagai Ahlussunnah ya, sehingga menganggap bahwa merekalah yang mengikuti manhaj salaf. Begitu juga sebaliknya, kelompok Asy'ari tidak mau mengakui gitu ya kelompok Salafi yaitu Asy'ari ini sebagai bagian dari Ahlussunnah, ya sehingga ya terjadi ya seperti itu terus-menerus. Padahal sangat mudah kita pahami bahwa dan itu yang perdebatannya itu bukan hanya sekarang. Para ulama dari dulu itu sudah ada ya perdebatan, sudah ada perbedaan. Dan ini kalau para ulama ya dari banyak para ulama dari zaman ke zaman berbeda dan mereka adalah para ulama yang diakui gitu ya. Ada yang kepada Asy'ari, kepada Maturidi, itu kan ulama-ulama besar di sana gitu ya. Begitu juga Asy'ari. Kalau kita kemudian dengan mudah mengeluarkan dari Ahlussunnah ya berarti kita mengeluarkan para ulama-ulama besar itu dari Ahlussunnah. Ya, gitu. Apakah kita berani mengeluarkan para ulama ya sekelas Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi gitu ya. Lalu Al-Baihaqi. Itu semuanya kan berintisab secara madzhab akidahnya kepada Asy'ari. Imam Suyuti dan sebagainya itu sangat banyak sekali deretan ulama. Kalau kita mengeluarkan Asy'ari Ahlussunnah, berarti mengeluarkan ulama-ulama besar itu dari Ahlussunnah, dan ini sangat berat nanti di hari kiamat. Begitu ya. Nah, jadi karena para ulama berbeda dalam masalah istihadiyah dalam akidah ini ya, maka apa yang menjadi penghalang kita menjadikan bahwa perbedaan mereka dalam furu, dalam ijtihad gitu. Jadi akidah itu tidak semuanya pokok, tidak semuanya qat'i. Itu ada furunya dan itu sedikit, tidak banyak. Gitu ya. Jadi jangan mengklaim bahwa madhab ataupun tadi kalau ada perbedaan ya berarti kan madhab gitu ya, perbedaan dalam furu itu. Ya, jangan sampai madhab kamilah yang manhaj salaf, yang lain tidak. Nah, ini kan adalah mempersempit sesuatu yang sebetulnya luas. Gitu ya. Nah, itu pembahasan tentang taat ya kepada ulul amri dan juga mengikuti salaf ya, salafus saleh. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Saya tanya, Ya, emang sekarang ini seperti yang saya katakan, saya setuju sekali tadi ya. Ada 2 garis besar yang saling tarik menarik ya, antara satu yang terlalu bablas ya, dan satu terlalu ketat ya. Jadi saya juga merasa apakah memang betul di ranah akidah itu juga ada furu'iyah ya. Karena kan biasanya kalau udah akidah itu kan sudah hitam putih ya. Ya itu Atau kesalahan yang sebetulnya kalau yang Anda tidak di kami, Anda bukan bagian dari Islam, iya, kan kadang-kadang gitu ya klaimnya. iya. Nah, saya dulu lama saat di Bogor ya, sempat mondok di Bogor lah. Nah, Ustaz kita tahu lah ya bagaimana ketatnya HTI lah ya, maaf ya saya sebut aja ya, yang selalu menafikan demokrasi ya. Iya. Sementara juga ada ulama-ulama yang siko juga berada di barisan demokrasi ya dengan bentuk partai ya. Ya. Sementara ada juga ulama-ulama yang memang pokoknya pasal bongkokan lah. Pokoknya ini pemerintah yang terbaik lah, nggak boleh demo segala macam. Nah ini saya mau pandangan
garis merahnya di mana nih? Al-wasatiyahnya di gimana nih? Jadi kita juga tidak, ya saya pribadi lah ya, mensikapi ini, saya sampai hari ini masih duduk di majelis yang bareng-bareng dengan teman itu, juga saya ikutin di ini. Tapi kadang-kadang untuk mendebat mereka, saya takut ini rusak gitu. Kira-kira gimana Ustaz? Jalan tengahnya Ustaz, kira-kira apa pemahamannya itu Ustaz? Ya, jadi begini misalnya masalah khilafah ya. Khilafah itu kan bentuk pemerintahan gitu ya. Bentuk khilafah itu apakah sesuatu yang qat'i sudah ada bentuknya ditegaskan begini-begini? Kan Iya, iya, iya. tidak, itu ada wilayah istihadiyah ya. Itu dia Cara Ustaz ya. cara Iya, iya. memilih kepemimpinan gitu ya, musyawarah itu kan dalam prakteknya, dalam Bentuknya banyak ya. mekanismenya itu kan tidak qat'i, tidak harus modelnya begini gitu, tidak. Itu adalah wilayah Betul, 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 betul. istihadiyah. Nah, ini yang kesalahan yang saya kira dari kelompok HTI misalnya gitu ya, yang menganggap bahwa harus begini modelnya. Tidak, itu ada wilayah istihadiyahnya. Ya, sehingga butuh para ulama gitu ya, dan pemilihan para khalifah saja kan itu kan berbeda-beda gitu cara-cara ya mekanismenya begitu. Ya, jadi karena ini wilayah istihadiyah, karena gini ya, banyak penyimpangan itu kalau saya simpulkan eh, adalah sebab faktor itu dua saja, itu menganggap sesuatu yang zoni jadi qot'i gitu. Itu Ya, di situ atau titik awalnya ya sebaliknya. Ustaz ya. Ya, menganggap yang qot'i jadi zoni. Nah, itu kelompok-kelompok yang berlebih-lebihan Itu. terhadap apa namanya kelompoknya masing-masing gitu ya, itu kan menganggap sesuatu yang zoni jadi qot'i. Tapi tadi seperti furu akidah dianggap usul gitu ya, yang zoni dianggap qot'i. Begitu juga bentuk khilafah gitu, yang Iya, zoni iya. dianggap qot'i gitu ya. Begitu juga ada yang kelompok yang menganggap qot'i jadi zoni, itu kelompok liberal gitu. Suatu yang sudah jelas-jelas qot'i gitu ya, dasar Pasti ya. Islam itu dianggap zoni Dibuat gitu. kabur ya. Itu kan sumber kesehatan itu faktornya dua hal itu. Ya, jadi karena ini wilayah zoni istihadiyah, ya kita harus membuka diri lah. Ya, jangan terkurung dalam satu doktrin. Ya, kita pelajari dari ulama-ulama gitu ya. Yang sikoh tadi itu kita akui bahwa ini perbedaan pendapat dan menghargai gitu ya perbedaan pendapat. Begitu. Baik, kita cukupkan dulu ya Mungkin untuk kalau ada pertemuan kita. sesi tersendiri nanti bisa dibahas lagi Ustaz tuh Ya, insya mengenai Allah Bang. perbedaan Ya, al-asari ya, maturidi itu penting juga tuh. ya. Ya. Iya. Qul qouli hadza astagfirullah li Bisa wa syukur lakum. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.